Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua mau analisa laporan keuangan Q4 dari United Tractor ya guys ya. Ini saham yang mengantarkan Lokeng Hong ya sampai ke kekayaannya yang sekarang itu salah satunya dari United Tractor ini guys ya. Ya, oke, kita pertama-tama kita lihat profil dari United Tractor dulu guys ya. Hari ini itu dia ditutup di 24.550. Ini kita lihat pergerakannya mulai naik ya guys ya. Mulai naik. Karena laporan keuangannya membukukan hasil yang tidak terlalu buruk ya guys ya, meskipun turun tapi tipis ya. Di Desember tahun kemarin itu masih 20.000 ya guys ya. 20.000 sampai sekarang itu dia sudah naik di 24.000, naiknya 4 ribuan guys. Lumayan guys ya, naiknya itu 4 ribuan. Jadi kalau kalian kolek kemarin di Desember itu udah lumayan guys, kalian udah untung sekitar 3.500-an ya guys ya, 3.500 per lembar kalian untungnya. Oke, dia itu kapitalisasi pasarnya 91 triliun guys ya. Dalam tahun ini dia itu terendahnya 20.000, tertingginya 31.000 ya guys ya. Ya ini ya gue sambil share ya guys ya, kalau di saham itu guys dalam jangka pendek itu harga memang naik turun seperti ini guys ya. Naik turun sesuai dengan sentimen-sentimen yang terjadi di pasar. Tetapi dalam jangka panjang semua saham itu akan kembali ke harga fundamentalnya guys ya. Kalau memang emas itu tetap akan menjadi emas ya guys ya, tetap berharga guys ya. Ini salah satu contoh saham emas tuh ya ini. Oke, kita lihat profil yang lainnya guys. Ini itu main industrinya itu construction machinery and heavy vehicle ya. Dia itu bisnis utamanya itu konstruksi mesin dan alat-alat berat guys. Pemiliknya itu pengendalinya Astra International ya guys ya. Dia punya 59%, sisanya itu punya masyarakat ya guys ya, dan saham treasury. Ya, masyarakat punya 37% ya guys ya, 37%. Oke, kita coba lihat laporan keuangannya dulu guys ya, sebelum kita prediksi dividennya tahun ini ya guys ya. Sebelum kita prediksi tahun ini dividennya berapa, kita lihat dulu laporan keuangannya. Nah ini seperti ini guys, 2023 ini 2003 kemarin maksudnya. Itu dia itu guys, itu oke, kita fokus ke labanya ya guys ya. Seperti biasa guys, pendapatan bersihnya itu naik guys. Dia itu 128 triliun ya guys ya. 128 triliun dalam jutaan rupiah ini ya. Berarti 128 triliun, tahun lalu itu 123 triliun. Sebenarnya naik dia gitu guys, tapi karena beban pokoknya juga naik, ya pendapatan naik, ujungnya labanya tahun berjalan itu sedikit turun ya guys ya, sedikit turun 22 triliun, laba bersihnya itu turun guys ya, turun karena beban-beban yang lain-lain ya guys ya. Lalu bagian kita nih bagian pengendali dan bagian para retail ini ada di sini guys ya. Laba per lembar sahamnya itu 5675 ya. Tahun lalu itu 5679 ya, turun tipis ya guys ya. Laba per sahamnya ya guys ya. Oke, kita sekarang lihat histori dividennya supaya kita bisa melihat peluang kita dapat dividennya berapa guys ya. Ini itu lumayan guys ya, dari tahun berapa ya, 2018, 2012, 2009, 2006, 95 guys. Deh.
Dari 92 ya guys ya. Dari zaman lu udah masih pakai celana monyet, dia ini udah bagi dividen guys. Rutin ya, setahun rata-rata 2 kali guys ya. Setahun tuh rutin 2 kali, kadang sekali guys, bagi dividen. Kecuali tahun 98 absen dulu sampai 2004. Nah ini mungkin karena tahun itu ekonomi lagi kacau-kacaunya ya guys ya. Indonesia ekonominya kacau guys. Jadi mungkin dia istirahat bagi dividen. Setelah itu lanjut terus konsisten sampai sekarang guys ya. Sampai tahun lalu itu dia bahkan bagi dividennya tuh ekstrim guys. 6.100 ya guys ya. Oke, kita langsung ke ringkasan versi simpelnya ya guys ya. Versi simpelnya untuk memprediksi berapa dividen yang akan dibagikan tahun ini guys. Nah ini guys, gua udah salin seperti yang kemarin gua share di video sebelumnya guys ya. Untuk memprediksi dividen itu kita harus menyalin dari RTI Bisnis guys ya. RTI Bisnis kalian download aja di Play Store. Nah, ini United Tractor itu earning per share-nya tahun 2020 itu segini ya, 1.600 sampai tahun kemarin 5.600. Nah, tahun 2020 itu 5.600 ya. Nah, untuk dividen payout ratio-nya itu seperti ini guys ya. Biasanya dia tuh bermain di 40 sampai 44%, tapi baru tahun kemarin dia itu tiba-tiba melonjak. Dividen payout rasionya 124% guys ya. 124% ini adalah akumulasi dari sisa-sisa di laba yang tahun-tahun sebelumnya nggak dibagikan ya guys ya. Jadi earning per share 2022 itu cuma 5.600 tapi dibagikannya 7.000. Sekitar 1.400-nya dari mana? 1.400-nya itu dari akumulasi profit-profit sebelumnya ya, laba-laba sebelumnya yang belum dibagikan. Ya, tahun ini itu ini di RTI Bisnis sedikit berbeda ya guys ya dengan yang di laporan keuangan resmi perusahaan nih guys ya. Kalau laporan keuangan resmi perusahaan tadi dia itu 5.600 guys. 5.600 sama 5.600. Tapi kalau di RTI itu 5.600 versus 5.500. Turun tipis ya guys ya. Turunnya itu hanya 105 guys. 105 per lembar guys. Nah, gua nggak berani bikin proyeksinya terlalu yakin ya guys ya di 124%. Ya kemungkinan besar dia nggak akan bagi 124% lagi ya guys ya. Karena apa? Karena ini guys ya. Karena ini guys. Jadi likuiditasnya dia itu cukup baik tapi tidak istimewa ya guys ya. Debt equity ratio-nya itu 88%, di bawah 100% bagus ini. Tetapi masih cukup tinggi ya guys ya. Bukan cukup tinggi ya, maksudnya ini udah bagus tapi nggak istimewa ya guys ya. Kalau istimewa itu di bawah 40% atau bahkan 0% tuh berarti artinya nggak punya hutang sama sekali. Cash rasionya 43%. Ini juga nggak jelek-jelek banget, tapi gue nggak berani untuk memprediksi dia di 124% lagi ya guys ya, karena lumayan ini sudah lumayan besar ya. Tahun lalu itu dia bagikannya 7.003 guys ya selama setahun. Nah, bagaimana proyeksi untuk Mei ini? Kenapa gue yakin proyeksinya Mei dia bagikan dividen? Itu karena ini guys ya. Ada berita, ada informasi ya bahwa RUPS United Tractor tahun ini itu 24 April ya guys ya. Kalau dia RUPS 24 April kan nggak mungkin ya guys ya. Nggak mungkin dia langsung bagi dividennya hari itu juga, nggak mungkin. Biasanya itu seminggu atau maksimal 2 minggu sesudah RUPS baru dia akan menetapkan cum date untuk pembagian dividen. Jadi kemungkinan kalau nggak akhir April ya awal Mei ya guys ya. Awal Mei guys untuk proyeksi dividennya. Berapa proyeksi dividennya? Nah, kita
hitung dari average dividend payout ratio aja ya guys ya. Kita hitung di sekitar di 70% guys, 70%. Kenapa nggak berani 124? Karena melihat cash flow-nya sepertinya nggak akan kuat untuk bagi 124%. Tapi sekali lagi ini prediksi ya guys ya. Ini bisa jadi salah, bisa jadi juga dia bagi 124% lagi guys. Oke, kalau 70% itu artinya yang akan dibagikan oleh United Tractor adalah sebesar 3.856 ya guys ya, 3.856. Nah, akhir tahun kemarin dia sudah membagikan 701 ya. Itu di bulan 10. Tanggal 11 Oktober, X-date-nya itu 11 Oktober, artinya cum date-nya 10 Oktober ya. 10 Oktober kemarin dia itu sudah bagikan 701. Jadi kemungkinan guys, Mei nanti dividen finalnya dia akan sebesar 3.156 guys ya kah? Seri 3.156 ya guys ya. Ini kalau dengan harga per hari ini 24.550, artinya kita akan mendapatkan 24.550. 12% guys. 12% itu sangat-sangat lumayan guys ya. Gede banget guys. Gede ini guys. Ini gede guys. Ini sudah mengalahkan sewa rumah ya kan, kos-kosan itu kalah guys ya. 12% guys. Ini gede ya guys ya, lumayan banget guys. Lu nggak kerja apa-apa, lu cuman beli sahamnya, lu dikasih 12%. Kalau lu beli sekarang ya kan. Kalau lu beli kemarin-kemarin, ya lu bakalan lebih menikmatin lagi guys ya. Kalau lu beli di 20.000 ini ya dividen lu persentasenya jauh lebih gede lagi ya guys ya. Nah, kenapa ini harganya mulai naik? Orang-orang, investor-investor mulai berbondong-bondong masuk guys. Mulai berbondong-bondong masuk karena mereka sudah tahu 24 April udah ROPS, itu artinya sudah mau bagi dividen jumbo lagi. Dan ternyata kalau proyeksinya itu benar 70%, itu dia baginya memang jumbo, yaitu 12% ya. 12%. Nah, kalau gua nih guys, kalau gua itu kemarin bulan awal Maret itu sudah mulai akumulasi guys ya. Gua udah mulai kumpulin unit tractor ini. Nanti ketika pengumuman dividen dia harganya naik, entah ke berapa, gua akan bandingin perolehan dividen gua dengan kenaikan harganya guys. Kalau kenaikan harganya itu lebih tinggi, kenaikan harga di sini itu lebih tinggi dibandingkan dengan dividen, gue akan take profit guys. Gitu cara bisnis gue di saham ini, seperti itu guys ya. Apakah itu benar? Ya itu kembali ke diri masing-masing ya guys. Ini sekali lagi untuk edukasi ya guys ya. Tapi sejauh ini gue menghasilkan uang yang lumayan banyak dengan cara seperti itu. Oke guys, gua rasa cukup ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.